Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Postgraduate Corner episode ketiga. Saya Dila dan hari ini saya akan nemenin teman-teman di acara ini dari awal hingga selesai nanti itu ya. Jadi gimana semua kabarnya? Semoga sehat dan semangat. Apalagi kita akan membahas hal yang sangat menarik ya dan pastinya nanti bermanfaat untuk teman-teman semua gitu yang berkeinginan untuk studi ke luar negeri, terutama ke Korea Selatan gitu ya. Nah, untuk postgraduate corner sendiri ini sebenarnya adalah ruang ngobrol dari generasi peneliti di mana kita bisa saling bertukar informasi dari mahasiswa yang berkuliah di suatu universitas di Indonesia maupun di luar negeri itu dengan teman-teman semua sehingga nanti bisa tahu nih kehidupan di sana bagaimana, terus apakah saya juga bisa kuliah ke sana, terus penelitian yang sedang dilakukan itu seperti apa kayak gitu. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan trainer kita. Halo, Halo, Kak Faisal. Oke, di sini ada CV dari Kak Faisal. Jadi untuk trainer kita pada pagi hari ini adalah Kak Faisal Maulana, SSC MSI. Beliau merupakan PhD student di Department of Agriculture, Forestry, and Bioresources di Seoul National University, Korea Selatan. Untuk background pendidikan dari Kak Faisal yaitu adalah Bachelor of Science in Chemistry di IPB University, kemudian Master of Science in Chemistry di IPB University. Untuk outline yang akan kita bahas di meeting kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana kehidupan akademik di Seoul National University yang dijalani oleh Kak Faisal, kayak gitu. Kemudian ada nggak sih kemungkinan beasiswa di sana supaya dari mahasiswa dari Indonesia itu bisa juga kuliah di Seoul National University. Kemudian kita juga akan sharing research dari penelitian dari Kak Faisal. eh di room sudah ada Kak Faisal. Halo, selamat pagi, Kak. Di sana siang ya kayaknya. ya di sini udah jam 11 siang. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah siap ya, Kak, untuk pemaparan materinya? Ya siap. Oke, jika sudah siap, maka waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen. Apakah terlihat semua? Sudah terlihat, Kak. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang telah diberikan oleh generasi peneliti. Sebelumnya, teman-teman perkenalkan, nama saya Faizal Maulana, biasa dipanggil Izal. Untuk teman-teman yang ingin terkoneksi dengan saya, bisa DM melalui Instagram atau nanti ada pertanyaan lebih lanjut gitu ya. Ini untuk informasi akun Instagram saya, Maulana Faisal 27. Lalu ini untuk email saya, faizalmaulana@snu.ac.kr. Sedikit perkenalan, saya dari sudah disinggung gitu ya, saya alumni dari IPB gitu, kebetulan fast track gitu. Fast track S1 S2 Kimia IPB, lalu setelah itu melanjutkan ke Seoul National University, Department of Agriculture, Forestry and Bioresearch di Laboratory of Functional Plant, itu menggunakan beasiswa KOIKA gitu. Tapi nanti saya bakal coba sharing gitu beasiswa-beasiswa apa saja yang ada di sini selain dengan beasiswa KOIKA tadi gitu. Dan konten untuk hari ini meskipun nanti tidak akan berurutan, tapi untuk konten hari ini adalah nanti kehidupan akademik di Seoul National University itu seperti apa gitu ya. Selain akademik juga kita ada apa aja gitu, kegiatan lab, terus scholarship yang ada di Seoul National University, lalu riset sharing gitu ya terkait bioteknologi dan juga bioinformatik untuk aplikasinya terhadap industri dan juga terhadap tanaman herbal. Oke, nah sebagai introduction terhadap SNU itu seperti apa, saya sudah siapkan video gitu ya teman-teman supaya teman-teman lebih tergambarkan Seoul National University itu seperti apa gitu, dua video introduction gitu. Nanti setelahnya kita akan diskusi gitu ya, atau sharing gitu terkait dengan SNU ini gimana sih faktanya gitu. Suaranya aman kan ya? Aman, Kak? Aman. Oke, aman.
Our life is a journey that continues onwards. Once we arrive where we want to be, we begin again and embark on yet another journey. Even during the times of national upheaval and great suffering, we persevere in our pursuit of greater knowledge to create a better world. Our intellectual journey leads us beyond disciplinary boundaries. When we share our worlds and become connected, our imagination knows no bounds, and a new tomorrow takes shape. As a comprehensive university with a wide array of academic disciplines, we delve into the realms of health and life. Through research on the relationship between humanity and the environment, we nurture the hopes of future generations and lead the nation. By shifting our perspective, we achieve transdisciplinary integration. And flexible thinking leads us to discover new inspirations and possibilities. Finding answers to unsolved problems, and using this knowledge to contribute to our society and our everyday lives. We lead this world of unprecedented changes and expand our lives into a better future. By sharing our knowledge with the world, we promote a virtuous cycle where talented individuals nurture each other and create a sustainable way of life for our country, the world, and generations to come. By pioneering new paths and setting new standards for today. A new tomorrow begins. Oke, itu gambaran terkait dengan Seoul National University itu kayak gimana gitu ya teman-teman, kegiatan yang bisa kita raih selain akademik itu apa aja gitu. Ada pendukung lain-lainnya. Baru kemarin juga sudah selesai Spring Festival gitu ya, selain dari akademik maupun lainnya. Tapi kita akan nonton satu video lagi gitu sebelum lanjut ke informasi berikutnya gitu. Ini terkait dengan ada apa aja sih fakultas dan juga informasi lebih detail terkait akademik di SNU itu gitu. Kayak college-nya ada apa aja, jurusannya ada apa aja gitu. The place where academic potential gives birth to creative and innovative knowledge. Seoul National University, the community of knowledge and creativity. Inheriting Korea's academic heritage and being established as the first national university in 1946, SNU has played a central role in the modernization,
democratization, and economic development of the nation. Through its transition from a government institution to an independently run university in 2012, SNU is now preparing the grounds to spread its wings from an academic powerhouse in Asia to a world-leading university in both research and teaching. Graduates of SNU have not only pioneered the establishment of the nation's academic standards, but have become leaders in every facet of society. Responding to the challenge of educating future global leaders, SNU professors are fully committed to provide more learning opportunities than ever. SNU's commitment to expand learning opportunities also extends to talented international students around the world through its extensive scholarships and intensive Korean language courses to facilitate their transition to Korea. Through active recruitment of international scholars and excellent international students, SNU is transforming into an open knowledge community where people from around the world create a brighter future. SNU in the World. SNU's unique global education program provides students the chance to immerse in different culture and to expand their horizons over the summer. Located at the foot of Gwanak Mountain, SNU campus brings together luscious nature and state-of-the-art academic facilities. SNU's Central Library boasts of large collection of books, and the recent expansion of the building makes it the largest university library in Korea. SNU is expanding its campus beyond Seoul. A new campus is added in Pyeongchang for agriculture and biology research. And another new campus is in the work in Sihun, in which the campus systems shall be controlled by smart technology. SNU is at the absolute forefront in global research. Professor Kim Ho-dong, an authority of history of the Mongol Empire. Professor Kim Bing-neri, discoverer of microRNA creation and process. Professor Hyun Tae-kwan, author of one of the most cited papers on uniform nanoparticles. These are just some of the SNU professors who are leading the world with original and groundbreaking research. SNU now proudly stands tall, not only as one of Asia's top universities, but as one of the best in the world. SNU's achievements are the result of looking into the future, not just the immediate present, in planning its education for fostering the future generation. In particular, SNU puts great focus on providing systematic support to students in humanities and pure sciences to build a strong foundation of academic excellence. Such efforts include the commitment to contribute to defining Korea's national identity and spirit, and promoting Korea's traditional culture. SNU is home to Gyeonggak, the former National Library of the Joseon Dynasty, and as a guardian of its memento archive. SNU is continuing its efforts to uncover more of Korea's historical heritage to the world. SNU students reach out to regions around the world, donating their talents and sharing their knowledge. In an effort to develop the quality of volunteer activities, Seoul National University has built the Institute for Global Social Responsibility. Welcoming the public on campus, the community of Seoul National University is united in the belief that the vitality and value of knowledge is multiplied when it is shared with society. More than anything, SNU's fundamental role is paving a wider road to knowledge for both students and the public, and sharing with society the values we create.
Oke, that's it untuk gambaran general terkait dengan SNU teman-teman. Jadi SNU ini seperti ditujukan gitu ya ada di Korea Selatan gitu ya teman-teman, di mana Korea Selatan ini termasuk 4 musim yang memiliki 4 musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Ini gambaran di Nami Island teman-teman, empat gambaran musim berbeda ketika teman-teman mengunjungi Nami Island gitu. Nah, lalu fakta terkait dengan Seoul National University itu dia ada 15 college gitu teman-teman. Saya di College of Agriculture and Life Science, dan itu sudah disebutkan sebelumnya mungkin di video ada apa aja gitu college di Seoul National University. Terus ada satu graduate school dan ada 12 professional school. Ini untuk gambaran secara generalnya, studennya ada berapa dan international studentnya ada berapa. Nah, lalu untuk kalau teman-teman ingin menempuh studi master atau doktor di Seoul National University, itu untuk master programnya minimum semester teman-teman itu adalah 4 semester atau 2 tahun gitu ya, dan maksimal sebelum teman-teman bisa dibilang di DO itu adalah 8 semester atau 4 tahun gitu ya teman-teman. Lalu kredit yang diperlukan itu beda-beda gitu untuk setiap departemen di Seoul National University. Ini ada untuk for all department excluding yang di bawah, kecuali yang di bawah ini untuk semua departemen untuk master itu SKS-nya ada 24 gitu. Dan perbedaannya antara di Seoul National University dan Indonesia itu adalah di administrasi prosesnya mungkin ya teman-teman, di administrasi proses di mana di kita itu tidak ada yang namanya seminar proposal gitu. Kalau misalkan untuk di departemen saya sendiri itu tidak ada yang namanya seminar proposal, seminar hasil itu tidak ada. Jadi prosesnya itu adalah kalau untuk master setelah kita sudah 1 semester mohon maaf 2 semester di Seoul National University itu nanti ada yang namanya ujian kualifikasi gitu. Ujian kualifikasi itu seperti tes tulis, itu kayak general seluruh materi yang satu major itu nanti akan diujikan gitu, tapi secara tes tulis saja. Dan kalau misalkan teman-teman sudah lolos ujian kualifikasi, selanjutnya teman-teman adalah melakukan penelitian gitu. Setelah teman-teman melakukan penelitian dan sudah ada hasilnya, teman-teman bisa langsung master defense gitu. Udah nggak ada apa-apa lagi gitu. Jadi kayak mempresentasikan hasil penelitian teman-teman, terus teman-teman mempertahankan gitu ya tesis teman-teman gitu. Nah, itu untuk syarat lulus dari SNU gitu untuk master. Tapi kalau untuk doktor agak sedikit berbeda cerita, dan untuk minimum bisa lulus doktor di SNU itu sebanyak 2 tahun paling minimal, dan maksimal itu 12 semester gitu atau 6 tahun. Dan untuk kreditnya secara general itu kita perlu 36 SKS. 36 SKS ini full kuliah ya teman-teman. Jadi di SNU ini tidak ada kayak proposal kolokium atau seminar, lalu juga publikasi itu juga tidak masuk terhadap SKS gitu, berbeda dengan Indonesia. Kalau misalkan Indonesia kan misalkan publikasi jurnal itu juga masuk SKS gitu ya kalau untuk di IPB gitu. Nah, lalu ada syarat GPA-nya juga gitu, GPA minimum di SNU itu juga lebih dari 3 gitu. Lalu juga untuk tahapannya sama, ada ujian kualifikasi juga. Cuman kalau sama juga setelah kita menempuh 2 semester kuliah, untuk dokter itu 4 semester kuliah. Setelah 2 semester, mohon maaf, setelah 2 semester kuliah itu kita ada ujian kualifikasi gitu teman-teman. Setelah ujian kualifikasi itu kita bisa mempertahankan juga riset kita gitu di PhD Depend. Cuman berbedanya untuk PhD itu ada kayak PhD sidang terbuka dan juga ada sidang tertutup. Nah, pertama-tama kita sidang terbuka terlebih dahulu, kita presentasi ke semua orang terkait dengan riset kita. Setelah itu kita sidang tertutup gitu. Sidang tertutupnya khusus dengan profesor gitu untuk kelulusan kita. Mungkin perbedaannya dibalik gitu ya antara dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kita sidang tertutup terlebih dahulu, lalu sidang terbuka untuk memperkenalkan dokter baru gitu. Sedangkan di sini kita sidang terbuka dulu, lalu sidang tertutup. Nah, itu untuk persyaratan lulus dari master dan juga dokter di SNU dan gambarannya seperti apa. Lalu ini mungkin perkenalan terkait lab saya, Laboratory of Functional Plan, dan juga saya sendiri gitu. Jadi terdiri dari ini Lab of Functional Plan, dan Lab of Functional Plan ini kita fokus di
bioteknologi tanaman dan juga bioinformatics gitu ya teman-teman untuk aplikasi terhadap industri dan juga medicinal plant. Terlebih karena basic saya itu kimia, jadi saya fokus terhadap metabolite dari tanaman gitu, terutama tanaman herbal dan juga menggunakan multi-omics approach. Lalu juga saya juga work di in silico analysis gitu untuk drug discovery seperti network pharmacology maupun molecular dynamics. Nah, untuk lab saya sendiri sebenarnya lebih terfokus ke genomics, terutama genomics exploration of functional plant, discovery functional plant resources. Jadi kita ingin menemukan gen apa sih, misalkan yang ingin menambah hasil panen suatu tanaman, lalu kita mengaplikasikannya untuk breeding gitu, teman-teman. Lalu juga barcoding, DNA barcoding itu untuk autentifikasi tanaman untuk membedakan, misalkan kan tanaman herbal itu umumnya memiliki morfologi yang sama gitu ya. Meskipun kelihatannya meskipun spesiesnya berbeda, tapi dengan kasat mata itu kita tidak bisa membedakan gitu. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan DNA barcoding. Mungkin kalau misalkan di Indonesia itu banyak metabolite fingerprinting gitu ya untuk autentifikasi tanaman dan juga studi evolusinya. Selain itu kita juga mencoba untuk meningkatkan biosintesis metabolite gitu menggunakan multiomics gitu. Nah, itu mungkin untuk general terkait apa yang dikerjakan di lab saya dan teman-teman bisa search mungkin Lab of Functional Plant atau IMCROP SNU itu mungkin ada gitu untuk website kita dan detail terkait penelitian kita ada apa aja. Tapi kalau misalkan untuk lab yang lain atau departemen yang lain mungkin teman-teman bisa tanyakan lewat kolom chat tapi saya juga tidak tahu seluruh laboratori yang ada di Seoul National University tapi saya akan mencoba menjawab sebisa yang saya mampu gitu. Nah, lalu fokus dari penelitian saya seperti yang teman-teman ketahui, tubuh kita itu tersusun atas materi genetik gitu ya, teman-teman, materi genetik yang ada di sel. Sel ini bisa dibedakan menjadi dua karena manusia juga termasuk eh, kingdom animal. Jadi ada dua sel secara general, ada sel hewan dan juga ada sel tumbuhan, teman-teman. Nah, untuk saya sendiri di sini kita fokus terhadap sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu DNA-nya terbagi menjadi tiga tempat. Ada di nukleus, ada di kloroplas, dan juga ada di mitokondria dengan ukuran masing-masing yang berbeda. Untuk di nukleus itu ukuran genomnya sekitar 100 hingga 100.000 megabase pair. Base pair ini adalah pasangan basa nitrogen gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar di IPA gitu waktu SMA itu seperti ATGC gitu. Adenin, timin, guanin, dan sitosin. Urutan basa nitrogen. Lalu untuk di mitokondria itu genomnya sekitar 500 kilo base pair. Lalu untuk kloroplas itu sekitar 150 kilo base pair. Tergantung dari spesies. Nah, lalu seperti yang kita ketahui bahwa tanaman itu ada sekitar 300.000 plant species di dunia itu berdasarkan IUCN 2012 dan juga sekarang sedang naik-naiknya gitu ya untuk functional plant atau aplikasi tanaman untuk medicinal gitu ya teman-teman untuk aplikasi farmakologi gitu seperti ini perkembangan dari market medicinal plant untuk saat ini dari 2014 hingga 2024 terus mengalami penaikan gitu ya teman-teman. Lalu bagaimana sih riset saya untuk mengimprove gitu ya, untuk meningkatkan kualitas kesehatan di dunia gitu seperti itu. Nah, mungkin ini beberapa penelitian yang sudah publish gitu terkait dengan green bioindustry atau terkait dengan medicinal plant. Ini ada yang terkenal gitu dan juga peraih Nobel untuk obat anti kanker seperti Taxol, Artemisinin maupun Shikimic acid. Jadi prospek green bioindustry itu sangat besar dan selalu mengalami kenaikan gitu tiap tahunnya. Seperti ini, tiap tahunnya mengalami kenaikan. Ini industrinya karena saya lagi di Korea, jadi saya pakai industri yang di Korea ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu peluang dari industrinya. Lalu misalkan tanaman ginseng gitu. Untuk tanaman ginseng ini dia memiliki banyak-banyak jenisnya gitu. Seperti terlihat pada gambar di sini, yang di sebelah kanan ginseng resource diversity itu ginseng juga ada macam-macam. Ginseng ini terkenal dengan king of medicinal plant gitu. Dia mengandung ginseng nosite yang bermanfaat untuk banyak hal gitu untuk manusia dan berdasarkan ginseng ini ternyata perbedaan antara varietas dari ginseng itu juga bisa menghasilkan kandungan ginseng yang berbeda-beda gitu. Dan ternyata jagung juga gitu itu molekular diversity-nya sangatlah luas gitu teman-teman. Banyak-banyak macam meskipun ini adalah spesies yang sama,
maize maupun Panax ginseng gitu, tapi mereka memiliki genomic diversity yang berbeda-beda gitu. Jadi saya di sini mencoba untuk mempelajari genom dari tanaman herbal terutama itu seperti apa gitu. Gen-gen yang terkandungnya ada apa saja gitu. Terus gen ini berperan untuk apa dan aplikasinya bisa untuk apa saja seperti itu. Nah, untuk memahami genom dari suatu tanaman itu kita perlu melakukan yang namanya sequencing gitu, teman-teman, untuk memahami informasi genom dari tanaman atau untayan informasi dari genetik tersebut. Nah, perkembangan dari teknologi sequencing untuk saat ini ada first generasi pertama itu Sanger sequencing, teman-teman kalau misalkan teman-teman kenal. Lalu yang generasi kedua itu short read sequencing itu ada next generation sequencing dari Illumina atau ini sebagai contoh lainnya. Lalu untuk sekarang ini yang lagi berkembang, bukan lagi berkembang, emang sampai saat ini dipakai itu adalah generasi ketiga dari PacBio dan juga Nanopore. Mungkin teman-teman sudah dengar banyak sekali gitu ya terkait Oxford Nanopore ini di Indonesia, seperti itu penggunaannya untuk sequencing. Nah, lalu ini untuk perbedaan sequencing project dari dulu hingga sekarang. Jadi, goal kita untuk sequencing itu adalah untuk mengetahui sequence dari suatu organisme itu secara precise atau secara akurat gitu ya teman-teman 100% benar gitu. Jadi kita bisa mengetahui, kita bisa mengerti bagaimana gen-gen yang ada dalam suatu tanaman itu bekerja dan bagaimana mereka terekspresikan menjadi protein dan bagaimana sistem biologis itu bisa terpelajari gitu. Untuk aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan kehidupan manusia bukan hanya di tanaman tapi juga genome sequencing project ini bisa di hewan, bisa di organisme laut, bisa di manusia juga ya teman-teman untuk kesehatan itu sangat luas sekali. Nah, untuk aplikasi sebelumnya itu kita berbasis dengan map-based sequencing, di mana kalau dulu itu first generation sequencing menggunakan Sanger itu kita bisa menganalisis 600 sampai 800 basa nitrogen, mohon maaf, dalam sekali sequence. Tapi untuk sekarang kita menggunakan whole genome sequencing, yaitu kita mencoba untuk mendapatkan keseluruhan data genom yang ada dalam suatu organisme. Dan kita nanti akan memetakan genom tersebut menggunakan metode yaitu genome assembly dan juga mapping assembly-nya. Dan untuk sekarang ini terdapat dua untuk whole genome sequencing teknologi bisa menggunakan generasi kedua seperti Illumina atau bisa menggunakan generasi ketiga untuk long read sequencing yaitu menggunakan PacBio atau Illumina. Dan untuk analisisnya setelah kita tahu gitu ya teman-teman terkait dengan keseluruhan genom atau genome sequence dari keseluruhan genom itu kita bisa mengerti terkait functional genomics maupun aplikasi omics lainnya. Dan aplikasi terhadap crop science ini itu adalah untuk breeding terutama di lab saya ini. Jadi misalkan kita ingin meningkatkan hasil panen dari suatu tanaman atau kita ingin menciptakan semangka yang tidak ada bijinya mungkin itu sudah umum gitu ya. Tapi untuk di lab saya ini karena kita lebih fokus ke tanaman herbal, jadi kita ingin meningkatkan produksi metabolit sekunder. Sebagai contoh, lab saya fokus di ginseng, terutama ginsenoside-nya kita mencoba menggunakan multi-omics approach untuk meningkatkan kandungan dari ginsenoside. Seperti itu. Lalu setelah dari mengetahui sequence tadi, kita bisa mengerti terkait transkriptiom, proteom, maupun metabolomnya. Dan untuk saat ini, untuk plan genom atau plan genome sequence yang telah dilakukan di Korea itu sangat banyak sekali, sekitar 1.350 plan spesies dan ini hanya untuk terdata sampai 2023 dan yang seperti kita ketahui gara-gara perkembangan teknologi sequencing sekarang makin hits gitu untuk penelitian genomik dan untuk di Indonesia sendiri masih jarang gitu ya teman-teman untuk yang meneliti genomik terutama untuk organisme di luar dari metagenomik gitu atau mikroba gitu karena mungkin sulit gitu ya dan juga untuk hal instrumennya juga mahal gitu. Jadi saya kurang tahu juga apakah sudah ada yang bekerja untuk mengassembly full genome gitu di Indonesia. Yang saya tahu sudah ada beberapa yang di IPB juga yang bekerja di chloroplast genome gitu, mitokondria genome maupun nukleus genome tapi untuk beberapa bagiannya gitu, tidak keseluruhan. Nah, seperti ini beberapa instrumen yang dipakai dan perkembangannya dan ternyata penelitian genomik semakin ke sini makin ke sana gitu, semakin hits. Nah, untuk yang kita lakukan di lab kita itu kita melakukan assembly untuk full genome.
Ini salah satu metode yang baru-baru ini publish gitu di 2024, Nature Genetics. Jadi saya mencoba untuk mendapatkan keseluruhan kromosom yang ada di suatu tanaman, teman-teman. Jadi kromosom itu di sel itu kan terdapat DNA. Nah, DNA itu terdiri atas beberapa kromosom seperti manusia ada berapa kromosomnya, tanaman ada berapa gitu ya kromosomnya. Nah, di lab saya kita mencoba untuk mendapatkan keseluruhan kromosom tersebut seperti berikut untuk struktur kromosom itu seperti apa, dan kita proyeknya itu adalah telomer to telomer. Jadi kita mencoba untuk mendapatkan full genome dari ujung telomer ke telomer. Makanya disebut telomer to telomer. Telomer itu apa? Telomer itu adalah region yang repetatif atau nukleotida yang repetatif dari suatu eh, sequence di kromosom gitu. Seperti ini. Nanti ujungnya akan repetitif atau biasanya umum gitu, seperti GGG-ATT. Jadi nanti kita akan temukan ujungnya seperti apa. Lalu untuk metode penelitiannya seperti apa, misalkan suatu tanaman, kita ekstraksi DNA-nya. DNA-nya bisa diekstraksi menggunakan macam-macam metode gitu, misalkan menggunakan sitap atau menggunakan macam-macam kit dengan macam-macam produk di dalamnya. Setelah kita dapatkan DNA-nya, DNA dari suatu tanaman, itu kita lakukan library preparation untuk siap-siap sequencing. Lalu setelah kita sequencing, kita menggunakan HiFi, long read sequencing, bisa HiFi, bisa nanowire, bisa lain sebagainya gitu untuk long read sequencingnya. Dan yang kedua itu adalah long range scaffolding atau HiC. Nah, dengan menggunakan HiFi dan HiC ini, kita bisa mengassembly telomer to telomer atau full genome dari suatu tanaman gitu, teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan keseluruhan genom dari tanaman, lalu kita validasi menggunakan FISH method atau ChIP-seq atau bisa juga dengan menggunakan manual curation. Setelah itu kita bisa dapatkan telomer to telomer. Jadi kita bisa dapatkan keseluruhan informasi genom yang ada di suatu tanaman. Dan sampai saat ini masih berkembang gitu ya teman-teman di dunia ini untuk metode telomer to telomer seperti yang dilihat ini juga publish 2024. Dan kalau misalkan tanaman medicinal di Indonesia itu masih sangat minim sekali informasi full genomnya. Kalau misalkan kita cek di NCBI, misalkan yang sederhananya aja, eh jahe Zingiber officinale itu kalau misalkan teman-teman cek full genomnya itu juga masih belum ada Zingiber officinale untuk gingerol dan juga sogaolnya. Jadi ini sangat potensial untuk kedepannya Indonesia, terlebih kan biodiversitas Indonesia sangatlah luas gitu ya teman-teman. Jadi mungkin untuk kedepannya bakal lebih banyak lagi penelitian terkait dengan full genome. Nah, berikut contoh untuk penelitian full genome di mana pada tahun 2000 sampai 2004 maksud saya itu satu kromosom itu bisa sampai satu Nature paper. Tapi untuk sekarang ini karena perkembangan sequencing teknologi DNA semakin berkembang, kita bisa dapatkan satu pelan genom itu sebagai satu paper gitu. Ini sebagai contohnya kromosom dari padi gitu ya, kromosom 10 dari rice. Lalu ini sebagai contoh berikutnya untuk telomer to telomer. Jadi ini coba kita untuk menemukan gen apa sih yang berperan untuk sifat dari watermelon gitu ya atau semangka gitu ya yang membedakan kenapa dia sifatnya bisa apa ya ini bulat dan juga ini bisa panjang gitu istilahnya gitu ya, dan dia menemukan gen yang berperannya itu apa berdasarkan full genome ini. Sebenarnya ketika kita mendapatkan informasi full genome atau semua keseluruhan kromosom seperti ini kan dari kromosom 1 sampai dengan kromosom 11 gitu, jadi semangka ada 11 kromosom totalnya. Nah, dari kromosom ini sebenarnya kita bisa buat macam-macam gitu. Untuk dia ini dia cuma fokus terhadap bentuk dari semangka. Gen apa sih yang membuat bentuk dari semangka ini berbeda? Nah, kita bisa download nih data watermelon ini, sequence watermelon ini di NCBI dan juga kita bisa pakai di penelitian kita selanjutnya. Misalkan kita mau pakai genom dari semangka ini gitu, teman-teman. Nah, seperti itu mungkin sebenarnya saya agak kurang gitu terkait dengan breeding ini, terutama untuk aplikasinya terhadap pertanian, karena basic saya seperti yang dilihat itu adalah kimia. Jadi sebenarnya saya lebih ke metabolite gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya kurang bisa menjelaskan dengan baik, karena saya juga masih belajar gitu untuk metode telomer to telomer ini gitu. Dan insya Allah mungkin nanti juga bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Nah, tapi untuk fokus disertasi saya mungkin ini. Jadi fokus disertasi saya itu untuk identifikasi metabolit yang berperan gitu ya untuk suatu aktivitas farmakologis dan juga karakterisasi gennya gitu. Dan jadi hanya mencakup ini saja gitu dari molecular engineering.
Lalu apa sih yang bisa kita pakai kalau misalkan kita sudah tahu gen apa sih yang berperan untuk bisa produksi suatu metabolite. Ketika sih kita sudah bisa mengetahui gen apa yang berperan untuk produksi suatu metabolite yang bermanfaat, kita bisa melakukan molecular engineering. Dengan cara setelah kita mengetahui misalkan kita tahu di jahe itu ada gingerol, misalkan ini ya, misalkan ada gingerol. Gingerol ternyata genom yang berperannya adalah sequence ini. Nah, setelah kita mengetahui sequence tersebut, kita potong sequence tadi, lalu kita memilih hostnya yang akan produksi gingerol itu siapa gitu. Misalkan dari tanaman lain atau dari mikroba atau dari alga gitu sekarang udah ada. Jadi kita sekarang udah ada gitu ya yang buat saya menarik itu jadi ada orang gitu ada peneliti gitu, peneliti di luar gitu. Jadi dia mengambil gen untuk memproduksi metabolite sesquiterpenoid yang ada di suatu tanaman gitu, mohon maaf di suatu pohon agarwood gitu. Lalu dia introduksikan genom tersebut eh, ke alga gitu. Nah, setelah alga diintroduksikan ke alga, lalu alga itu diperbanyak gitu menggunakan bioreaktor, akhirnya dia bisa produksi sesquiterpenoid itu gitu. Sedangkan alga ini kan bisa memproduksi metabolite dengan cepat gitu ya. Terus juga dia pertumbuhannya lebih cepat daripada pohon yang harus menunggu berpuluhan-puluhan tahun bahkan ratusan tahun gitu untuk berkembang gitu ya teman-teman kalau misalkan kita nanam pohon gitu. Nah, karena saya fokusnya untuk menemukan gen apa sih yang berperan untuk memproduksi suatu metabolit yang bermanfaat, itu saya gunakan telomer-telomer, telomer to telomer, genomics, dan juga kombinasi dengan transkriptomik gitu, single cell RNA sequencing. Nah, dari situ kita sebagai contoh ini saya ambil beberapa paper, ada 4 paper, tapi saya ambil contoh yang kedua ini sebagai fokus itu telomere to telomere genome of ini tanamannya Pseudonym prapetorium untuk kita menganalisis biosintesis genom evolusinya terlebih dahulu dan juga biosintesis dari kumarin. Nah, sebelah kanan ini gambar tanamannya Pseudonym pretoperum, lalu di sini adalah eh, full genome yang telah selesai didapatkan gitu. Terdapat 11 kromosom di sini. Lalu ini untuk gambaran C ini untuk gambaran bagaimana setiap kromosom itu yang merah ini itu adalah tanda sentomer. Sentomer itu yang tadi yang di sini yang di tengah-tengah telomer ini. Nah, ini sentomer. Nah, jadi kita bisa dapatkan keseluruhan genom mulai dari kromosom 1 sampai kromosom 11 untuk Pseudonym Praeuphotoforum. Ya, itulah pokoknya. Pseudonym bla bla bla. Nah, setelah itu kita juga bisa mengetahui evolusi dari Pseudonym itu seperti apa dan untuk metabolite di sini itu dia fokus ke Pseudanol gitu, salah satu metabolite utama di Pseudonym di jenis Pseudonym. Dia mencoba melihat apa sih gen yang berperan untuk memproduksi senyawa Pseudanol seperti itu. Pseudanol itu merupakan suatu kumarin. Mungkin ini agak kecil ya gambarnya, tapi seperti itulah intinya. Jadi saya ingin mendapatkan keseluruhan genom gitu teman-teman, ingin mendapatkan keseluruhan genom dari suatu tanaman. Terus setelah saya mendapatkan keseluruhan genom tersebut, saya bisa depositkan informasi genom tadi di NCBI gitu di data Gene Bank Dunia gitu seperti itu. Dan nanti semua orang bisa mengakses gitu genom tersebut. Jadi misalkan jahe tadi telah didapatkan gitu full genomnya oleh Maulana Faizal gitu. Misalkan ada orang lain ingin memakai informasi genom tersebut untuk penelitian dia gitu. Seperti itu bisa dipakai gitu. Nah, setelah tapi kalau saya sudah dapat informasi genom tersebut, saya mah ingin menganalisis biosintesis dari metabolitnya gitu. Tapi bisa aja gitu dari informasi full genom ini kita lakukan penelitian lainnya gitu. Sangat banyak penelitian yang bisa dilakukan dari sini dan juga sangat banyak aplikasinya setelah kita mendapatkan full genome dari suatu tanaman. Nah, ini sebagai contoh lagi kenapa genom itu penting. Bahkan gitu teman-teman, kalau misalkan padi yang ditanam di berbeda-beda tempat di belahan dunia ini, bahkan genomnya juga bisa berbeda gitu. Bisa terjadi insersi delesi atau indel gitu. Bisa terjadi single nucleotide polymerism atau SNP gitu. Perbedaan antara ATGC-nya gitu. ATGC ininya, ini sebagai contoh gitu. Misalkan padi di sini susunan DNA-nya seperti ini gitu, warna-warnanya. Sedangkan padi di sini susunan DNA-nya ternyata ada berbeda, ada pergeseran gitu, ada pergeseran, ada insersi. Lalu di sini ada delesi, ada yang tidak ada gitu untuk padi yang ini. Jadi
itu yang menyebabkan misalkan kopi itu bisa berbeda gitu rasanya atau misalkan pisang daerah sini kok lebih enak gitu pisang daerah situ kok lebih nggak enak gitu pisang daerah sini kok lebih kecil pisang daerah sini kok lebih besar gitu nah itu ada gen-gen yang berperan untuk kenapa dia bisa memiliki sifat tersebut gitu. Oke, selain dengan full genome tadi lab kita juga fokus untuk autentifikasi tanaman herbal. Jadi kita mencoba untuk membedakan tanaman herbal dengan tanaman herbal yang lain. Misalkan zingiber gitu ya atau jahe gitu ya. Jenis zingiber itu kan macam-macam gitu ya. Ada temu ireng, ada temu lawak, ada temu putih, temu hitam gitu kan kan beda-beda gitu. Setelah kita jadikan powder atau kita jadikan bubuk kan itu kelihatan sama semua gitu kan nggak bisa terbedakan. Jadi itu bisa jadi ada pemalsuan gitu terhadap tanaman herbal. Nah, kalau misalkan secara morfologi itu kan tidak terlalu terlihat jelas. Jadi kita bisa menggunakan dua pendekatan lainnya itu melalui DNA, genomik, dan juga melalui metabolomik gitu atau dari plant chemical gitu. Nah, DNA barcoding ini bisa melalui dari tiga genom yang ada di sel tadi, di antara dari kloroplas atau plastid, di antara dari nukleus atau di mitokondria. Tapi di lab saya kita umumnya menggunakan plastid dan juga dari nukleus gitu. Kita tidak memakai mitokondria karena terlalu besar gitu. Terlalu besar ukuran genomnya. Dan plastid pun kita hanya memakai, mohon maaf maksud saya nukleus itu kita hanya memakai bagian ITS saja. Nah, untuk DNA barcoding ini, kalau untuk yang sekarang-sekarang ini, yang juga dipakai di Indonesia untuk DNA barcoding, itu biasanya kita menggunakan short universal barcoding seperti bagian dari METK atau RBCL atau ITS2. Nah, setelahnya itu ada yang namanya super barcoding, karena terkadang RBCL dari suatu tanaman bisa jadi sama gitu, karena bisa jadi sama kita coba perluas lagi gitu. Eh, Perluas lagi range dari barcode kita gitu menggunakan super barcoding atau whole genome yang dimana lebih cepat, highly reversible dan bisa diaplikasikan lebih luas daripada universal barcode. Meskipun ini juga masih tetap bisa dipakai karena ini lebih murah gitu ya. Tapi untuk beberapa case tanaman atau beberapa cases itu nggak bisa dipakai gitu ya teman-teman. Makanya kita gunakan super barcode. Tapi ini juga masih oke, masih good. Bukan berarti jelek gitu ya teman-teman. Itu juga masih bagus gitu, masih bisa dipakai. Dan ini bisa digunakan untuk autentifikasi raw material gitu. Raw material dari medicinal plant. Lalu sebelum kita masuk lebih jauh terkait DNA barcoding gitu, saya mau menjelaskan, sharing gitu secara singkat riset saya dulu gitu di kimia IPB dan juga kenapa lab ini juga masih berperan gitu. Jadi kalau dulu saya kan fokusnya metabolomik, natural product chemistry dan juga in silico pharmacology activity yang banyak banget gitu di Indonesia terkait in silico ini, molecular docking, molecular dynamics gitu itu banyak sekali dan ini beberapa penelitian di lab kita juga gitu. Kalau misalkan lab kita tidak hanya fokus genom tapi juga metabolom gitu. Jadi semuanya gitu multi-omics species gitu mulai dari genom hingga ke metabolite-nya. Ini beberapa publikasi dari lab kita gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang udah nonton kemarin waktu saya sharing terkait dengan metabolomik, mungkin di situ gitu ya detailnya gitu. Jadi selain ingin mendapatkan keseluruhan genom yang ada di suatu tanaman, saya juga ingin mendapatkan keseluruhan metabolite yang ada di suatu tanaman gitu menggunakan pendekatan metabolomik gitu. Setelah saya mendapatkan keseluruhan metabolite yang ada di tanaman tersebut, kita bisa gunakan network pharmacology dan juga molecular dynamics misalkan untuk aplikasi sebagai anti kanker. Setelah kita nemu dari keseluruhan metabolit tersebut, mana sih metabolit yang paling berperan? Setelah kita nemu metabolit yang paling berperan, kita coba validasi terlebih dahulu di lab gitu kan, menggunakan sel in vitro atau dan lain sebagainya. Setelah kita tahu metabolit ini benar-benar baru gitu ya, teman-teman, tanaman metabolit ini benar-benar baru dan juga khusus di suatu spesies. Nah, kita bisa cari tahu gen apa sih yang berperan untuk produksi metabolit tersebut. Setelah kita tahu gen apa yang berperan, kita bisa lakukan molecular engineering sehingga organisme lain bisa memproduksi metabolit tersebut. Seperti itu mungkin kira-kira range dari penelitian saya. Nah, ini untuk perkenalan barcoding tadi, DNA barcoding di lab kita, itu kita menggunakan, iya sama saja gitu ya, untuk sequencing yang lainnya, kita DNA preparasi, terus setelah ekstraksi DNA-nya, kita menggunakan whole genome
shotgun sequencing atau menggunakan Illumina MiSeq, cukup Illumina MiSeq, kita timing raw datanya, terus kita sequence assembly menggunakan de novo assembly low coverage by whole genome atau DNI-LCW method. De novo assembly low coverage whole genome method yang seperti ini. Lalu kita bisa dapatkan plastid atau chloroplast genome dan juga 45S rDNA-nya. Nanti kita bisa lakukan anotasi dan juga analisis sequence variation. Lalu kita bisa develop marker gitu dengan mencari primer yang potensial untuk membedakan satu spesies tanaman dengan spesies tanaman lainnya. Setelah itu kita develop markernya bisa menggunakan snip base high resolution melting curve atau bisa juga menggunakan gel base gitu ya, seperti menggunakan elektroforesis gel. Nah, ini untuk metode assembly yang digunakan di Lab of Functional Plan. Kalau misalkan teman-teman cari di jurnal-jurnal gitu, coba klik aja di Google Scholar, DNA LCW method. Pasti yang keluarnya itu jurnalnya pasti dari profesor saya gitu. Karena untuk metode ini dikembangkan oleh Laboratory of Functional Plan. Jadi untuk laboratorium lain mungkin agak berbeda gitu cara assembly-nya, tapi overall untuk pengembangannya itu sama aja dan kodenya juga khusus dikembangkan di Seoul National University gitu. Seperti ini untuk saya mungkin mengenalkan sedikit terkait dengan de novo assembly ini. Jadi setelah kita sequencing menggunakan Illumina MiSeq tadi sekitar 1 sampai gigabase pair, terus kita lakukan assembly gitu ya menggunakan CLC assembly cell package, coding gitu semuanya di lab saya menggunakan coding teman-teman. Nah, lalu kita ingin mendapatkan struktur dari keseluruhan kloroplas genom tadi. Tadi kan di sel ada 3 ya, ada nukleus, terus nukleus juga terdiri dari beberapa banyak genom. Nah, di situ kita bisa dapatkan full genome dengan long read sequencing dan juga long read scaffolding, HiFi dan juga HiC. Nah, untuk yang ini kita mencoba untuk mendapatkan kloroplas genom saja gitu ya, plastid. Plastid genom yang ukurannya itu 150 kilobase pair yang dimana struktur dari kloroplas itu terdiri atas LSI, IRA, mohon maaf, mohon maaf, IRB, SSC dan juga IRA. Nah, untuk LSC, setelah kita mengetahui 4 struktur ini, gitu LSC, large single copy, embedded repeat ini ada 2 IRA dan IRB, terus ada single small copy SSC. Nah, ini sebagai contoh kalau misalkan kita sudah melakukan coding gitu ya, intinya sudah melakukan assembly, hasilnya nanti kita akan mendapatkan beberapa counting. Ini sebagai gambaran generalnya gitu ya, teman-teman, kita akan mendapatkan beberapa counting. Jadi ini adalah untayan sequence DNA untuk kloroplas gitu yang sudah kita lakukan gitu. Masih berantakan gitu, belum rapih. Seperti ini yang forward, ini yang reverse dan lain sebagainya. Dan kita coba reduce gitu menjadi assembly yang kedua. Jadi lebih clear, teman-teman, jadi lebih clear ini seperti ini. Bisa terbedakan kan ada counting 1, counting 2, counting 3 dan juga counting 4. Setelah itu kita baca lebih dalam lagi red depth dan juga kita lakukan manual kurasi. Ya intinya saya ingin memperkenalkan aja secara sekilas metode yang ada di lab kita, assembly-nya, lalu nanti setelah finalnya itu seperti ini. Final genomnya ini LSC-nya, ini IR karena IR itu inverted repeat gitu ya. Jadi di ujung di tengah-tengah genom dan di ujungnya itu sama yang menjambungkan antara LSC dengan IRA. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti dia inverted repeat gitu ya. Intinya dia itu berkeulangan gitu dan ini SSC-nya gitu. Jadi ini adalah complete dari plastid genome dan ini adalah gambaran bagaimana software kita bekerja gitu. Dan ini salah satu metodenya di mana kita publish di sini gitu. Eh, Lalu kenapa menemukan plastik genom itu penting? Karena seperti yang ketahui sangat merugikan gitu ya teman-teman sampai ada pemalsuan terkait dengan tanaman herbal ini. Dan selain dengan terkait bidang ekonomi juga itu juga berbahaya kalau misalkan dikonsumsi terhadap tubuh. Apalagi kalau misalkan tanaman itu toksik gitu ya. Kita tahu kita tuh itu ingin sembuh, tapi ternyata yang kita minum itu adalah racun bagi kita gitu kan. Kan kita tidak mau gitu ya terkait hal tersebut. Makanya autentifikasi atau membedakan antara spesies itu sangat penting gitu. Nah, seperti ini sebagai berikut gitu untuk aplikasinya terhadap DNA barcoding ini gitu ya di dunia ini seperti apa gitu ya untuk membedakan antara obat yang dicampur dengan pemalsuan atau yang tidak gitu ya. Terutama obat herbal gitu untuk aplikasi saya.
Lalu ini beberapa penelitian kita yang develop markernya. Ini gambaran struktur dari chloroplast genome yang sudah kita assembly. Lalu ini untuk gambaran 45S NRDN nukleoribosomal DNA yang kita sudah dapatkan mulai dari 18S, ada region ITS dan 26S. Lalu ini adalah marker dari indel. Ini marker insertion deletion untuk pengembangan dari spesies ini, gitu ya. Ini cuma gambaran-gambaran saja gitu bagaimana marker itu bekerja dan ini dia bisa membedakan gitu ya teman-teman. Ini kan lihat kan dari visualisasi elektroporesis gelnya itu bisa terbedakan gitu antara satu spesies dengan spesies yang lain gitu. Maupun Techman marker, CAPS marker dan lain sebagainya. Ini beberapa marker yang sudah dipublikasi dari lab kita dan juga yang tadi gitu seperti pang genome analysis bahwasanya eh, padi yang sama aja bisa berbeda gitu kontribusi genomnya dan ini salah satu aplikasi untuk Panax ginseng gitu. Panax ginseng juga ada macam-macam spesiesnya gitu di sebar dunia ini ada Panax ginseng, Panax quinquefolius, Panax trifolius, Panax noto ginseng, Panax japonicus, Panax vietnamese dan Panax tibeton pan, eh, apa itu tuh? Panax tipulean natus. Nah, di sini kita mencoba untuk mendapatkan chloroplast genome dan juga 45S nrDNA dan juga kita lakukan molekular autentifikasi atau mendevelop molekular markernya dan juga teori evolusinya bagaimana sih supaya spesies ini bisa berevolusi menjadi spesies yang lainnya gitu. Bagaimana sih teori evolusinya gitu. Seperti itu. Nah, berikut merupakan markernya seperti ini mungkin gambaran. Jadi riset saya itu terfokus untuk bioteknologi ya teman-teman, terutama untuk tanaman, tanaman herbal seperti itu. Mulai dari genom, transkriptiom hingga ke metabolit, bahkan hingga ke aktivitas farmakologisnya. Nah, lalu ini beberapa aktivitas lab kita gitu. Lab of functional plan gitu ya teman-teman. Sangat banyak sekali aktivitas yang sering dilakukan, mulai dari farming gitu ya, mulai dari berkebun gitu. Mulai dari berkebun, jadi kita nanam juga bukan hanya nanam 50 sampel atau 100 sampel, tapi bukan bahkan sampai 2000 sampel gitu. Jadi kita di sini bekerja sama-sama gitu ya teman-teman untuk di lab functional plan ini tidak sendiri-sendiri. Misalkan kan kalau di Indonesia kan misalkan topik penelitian saya ini, terus saya ngerjain sendiri gitu. Nah kan gitu ya kalau misalkan di Indonesia. Nah kalau misalkan di sini karena kita geraknya banyak gitu, kita ingin mendapatkan genetic mapping dan lain sebagainya, kita harus nanam 2000 sampel atau 5000 sampel gitu. Jadi kita kerja bareng-bareng gitu teman-teman. Jadi kita kayak mempunyai topik bahasan tanaman, misalkan ginseng, jahe dan lain-lain gitu misalkan. Nah, kita tanam bareng-bareng gitu semuanya. Misalkan ginseng ini buat dia sama dia sama dia penelitiannya. Ini tuh buat ini. Nah, kita tanam bareng-bareng gitu. Kita tanam bareng-bareng, kita panen bareng-bareng. Even profesornya juga ikut. Profesor juga suka ikut gitu, suka ikut ke kebun bareng kita gitu nanam dan panen gitu terutama. Dan seperti itu kegiatannya selain berkebun juga setiap hari ke lab gitu ya teman-teman. Mungkin untuk jam kerja masuk Korea itu udah mulai dari jam 9.40 gitu sampai jam 6. Tapi kalau misalkan buat PhD sih biasanya agak ini ya tergantung lab sih sebenarnya. Kalau lab saya cenderung fleksibel gitu ya. Karena kan istilahnya PhD itu seperti independent scientist gitu ya. Jadi bisa dibilangkan untuk foreigner di lab saya itu bebas gitu mau masuk jam berapa mau keluar jam berapa bisa dibilang kayak udah mandiri lah udah tahu kan tujuan ke Seoul National University ini untuk belajar untuk meneliti gitu untuk meneliti sesuatu yang baru gitu untuk menemukan sebuah inovasi gitu teman-teman jadi udah bisa mikir sendiri gitu tujuan ke sini itu apa gitu nggak usah harus diatur masuknya harus jam segini keluarnya jam segini kamu harus ngapain aja tidak seperti itu gitu jadi profesor saya datang ke sini tuh nanya mau ngapain kamu katanya tuh mau ngapain kamu di sini gitu apa penelitian yang mau kamu ajukan gitu seperti itu jadi enggak seperti kayak kamu harus gini ya kamu ngelakuin ini asalkan masih di scoop dari penelitian di lab kita gitu yaitu aplikasi dari tanaman untuk industri gitu terutama untuk medicinal gitu ya untuk medicinal value dan selain berkebun, selain meneliti, kita juga ada lab meeting, kadang lab meetingnya di luar sambil jalan-jalan. Seperti ini kita ke Pyeongchang gitu kemarin, explore Goa gitu ya teman-teman. Padahal kelelawar di Korea itu pada kecil-kecil, tapi orang Korea pada bahagia-bahagia. Kalau misalkan kelelawar di Indonesia itu kan pada besar-besar gitu ya teman-teman. Mungkin mereka bisa shock gitu kalau misalkan ke Indonesia gitu.
Nah, lalu kita juga ada olahraga bareng gitu bersama dengan profesor dan ya makan-makan yang pastinya gitu ya. Biasa budaya Korea Selatan itu kan makan dan minum-minum gitu ya, teman-teman pada mabok gitu. Biasanya maboknya itu kita mulai makan jam 5 atau jam 6 misalkan. Kita beres jam 10, setelah jam 10 kita pindah lagi untuk minum-minum lagi misalkan. Sampai subuh itu biasanya, sampai jam 3 pagi itu. Biasanya kalau ronde kedua saya udah nggak ikut karena saya sudah eh, nggak bisa udah nggak kekontrol gitu mereka udah pada mabuk udah pada lost gitulah intinya kayak gitu. Nah, selain dari aktivitas di lab, juga kita ada aktivitas di SNU sendiri. Jadi SNU juga kadang mengadakan yang namanya SNU mentoring. SNU mentoring itu bisa ketemu dengan international student lainnya. Dan mereka tuh ngasih uang gitu ke kita buat satu grup itu untuk melakukan kegiatan. Misalkan kegiatan kita tuh mau ngumpul-ngumpul, atau mau berkunjung ke Gyeongbokgung Palace, atau kita mau ke Nami Island, itu boleh. Jadi nanti tuh ada mentor, ada menti, di mana mentor ini menjelaskan budaya Korea itu seperti apa gitu kan kayak gitu bahkan sampai puluhan juta gitu di fasilitasinya saya juga shock sih kampus bisa sampai kayak gini gitu kan nah kampus bisa sampai kayak gini selain itu juga kadang ada visiting Korean movie gitu jadi kita bisa nonton Korean movie bareng-bareng gitu kadang suka ada masuk ke email SNU gitu OIA Office of International Affairs itu lagi ngapain apa gitu dan ini yang terbaru OIA itu lagi mau trip kemana ya kemarin tuh cuman ke Gyeongbokgung Palace sih ke Gyeongbokgung Palace sama National Folk Museum gitu tapi karena saya sudah ke sana jadi saya nggak ikut gitu untuk tahun ini nah lalu selain itu juga kita bisa ikut conference juga terus juga banyak dana lah banyak pembiayaan gitu ya kalau di Korea tuh terus kita juga bisa ikut K-pop program gitu atau kalau misalkan kita mau kelas tambahan terkait K-pop gitu ya untuk yang suka K-pop dan Korean drama itu ada gitu atau teman saya yang ikut kelas acting itu juga ada gitu ya kayak gitu macam-macam lah yang bisa dieksplor gitu ya kalau teman-teman udah kesini gitu enggak hanya cuman penelitian atau yang berbau akademik tadi gitu. Ini yang lain-lainnya gitu ya teman-teman. Oke, ini gambaran saya gitu ya 4 musim di Korea. Waktu musim semi panas gugur ini di Nami Island dan juga waktu musim dingin ini waktu di Jisan Mountain. Ya, waktu di Gunung Jisan ini. Oke. Nah, ini untuk scholarship yang ada yang bisa teman-teman raih gitu ketika melanjutkan studi ke Seoul National University secara general dan yang besarnya gitu ya, yang kebanyakan itu adalah LPDP tentu saja, lalu ada KOICA Scholarship dan yang banyak itu adalah GKS gitu ya, Global Korea Scholarship. Tapi biasanya GKS teman-teman harus belajar bahasa Korea dulu. Tapi kalau misalnya untuk di SNU nggak perlu belajar bahasa Korea dulu kok aman. Alhamdulillah juga anak mahasiswa-mahasiswa SNU pada bisa bahasa Inggris. Di lab saya semua bisa bahasa Inggris dan komunikasi lancar gitu ya, nggak ada problem gitu. Paling mata kuliah beberapa ada yang Korean gitu, tapi selainnya bahasa Inggris gitu kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan nggak bisa bahasa Korea juga nggak apa-apa kok. Saya juga cuma bisa Annyeong dan Kamsahamnida loh sampai sekarang. Oke, itu buat beasiswa yang mungkin gitu ya. Untuk terkait detail beasiswanya bagaimana, mungkin teman-teman bisa cek website LPDP, KOIKA maupun GKS gitu ya. Nah, ini beberapa tipe scholarship yang ada di SNU bisa tailored scholarship. Jadi SNU ini kita juga menyediakan scholarship buat yang tidak mampu gitu ya. Bisa istilahnya tidak mampu gitu ya teman-teman. Jadi kan di orang Korea juga ada mirip-mirip kayak bidik misi lah gitu. Kayak bidik misi ada gitu. Jadi setiap semester nanti ada living support scholarship untuk spring maupun fall. Jadi nanti teman-teman harus melampirkan kayak gaji orang tua, keadaan orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Nanti teman-teman bisa dapat bulanan dari living support itu gitu. Dan juga tuition fee gitu. Lalu selain itu ada work and study scholarship. Jadi SMU juga menyediakan teman-teman yang ingin kerja part-time gitu. Part-time-nya tuh kerjanya tuh di kampus gitu. Jadi misalkan teman-teman jadi kok mau mah koki di kafetaria gitu. Misalkan di kantin gitu, di kantin SNU itu digaji gitu bisa. Itu namanya work and study scholarship. Jadi teman-teman jadi pegawai kantin di SNU itu juga bisa ada mahasiswa yang gitu gitu sambil jadi nanti digaji gitu. Ini misalkan gajiannya gitu ya, 40 jam per bulan itu totalnya berapa, terus 60 jam per bulan itu berapa gitu. Terus ada SNU Hope Scholarship. SNU Hope Scholarship ini untuk teman-teman yang udah masuk dan juga GPA-nya tinggi itu bisa daftar ke scholarship ini. Atau yang eksternal gitu ya. Eksternal ini di luar dari kampus. Yang di luar dari kampus itu ya tadi kayak LPDP gitu kan, seperti itu.
maupun dari company atau dari bank gitu ya. Nah, lalu ketika teman-teman masuk dari SNU nanti juga ada yang namanya SNU Global Scholarship 1 dan 2. Nah, biasanya ini untuk semua apa sih namanya tuh? Untuk semua mahasiswa di SNU bisa apply gitu. Jadi nanti ada beberapa tipe setelah teman-teman apply nanti teman-teman bisa dapat beasiswanya nanti ada beberapa kategori. Teman-teman dari SNU misalkan setelah masukin esai atau dan lain persyaratan sebagainya ternyata teman-teman dapat SNU Global Scholarship 1. Artinya apa? Teman-teman dapat gratis UKT 1 semester, dapat biaya hidup 1,2 juta won per bulan, dan juga dapat apa sih ini namanya tuh tiket pesawat gitu ya teman-teman. Lalu untuk yang kategori kedua itu hanya UKT. Lalu ada juga yang kategori untuk cuman dapat gratis kelas bahasa Korea gitu. Barangkali ada yang mau belajar gitu kan. Bahasa Korea lebih lanjut. Lalu ada Samsung Global Hope Scholarship, ada juga SNU Global Edge Scholarship, ada juga SNU President Scholarship, ada juga SNU apa lagi ya? Pokoknya banyak lah SNU gitu biasanya tuh scholarshipnya tuh. Jadi setelah teman-teman masuk, misalkan teman-teman nggak punya beasiswa apa-apa gitu ya, tapi keterima ke SNU, mungkin ya bayar dulu gitu ya pertama UKT pertama, tapi setelah itu akan banyak beasiswa yang menanti gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau nyari seperti itu. Lalu ini untuk bagaimana cara apply scholarship. Kalau terkait cara apply scholarship sih, kalau misalkan yang eksternal gitu ya, yang di luar berarti di website masing-masing scholarship tersebut. Tapi kalau misalkan di dalam kampus, nanti ada kayak LMS gitu ya. Jadi kita punya akun masing-masing, ada aplikasinya juga, My SNU gitu namanya. Nanti kita bisa apply scholarship di sana, ada pengumuman scholarship di sana, ada terkait dengan informasi akademik di sana, funding di sana, terkait dengan asrama juga semua di sana gitu untuk terkait asrama, library, kehidupan di SNU kayak gimana. Mungkin video yang awal tadi sudah menggambarkan gitu ya teman-teman kayak gimana sih SNU gitu seperti itu. Oke, mungkin begitu saja sharing dari saya hari ini terkait dengan Seoul National University dan juga penelitian saya. Semoga teman-teman dapat mendapatkan insight baru gitu. Terima kasih. Thank you. Hatur nuhun. Kamsahamnida. Oke, terima kasih atas paparan materinya, Kak Faisal. Kita lanjut ke Q&A session. Jadi untuk para peserta, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan bisa raise hand dan menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau mau melalui kolom chat juga bisa. Silakan. Oh, ini pertama ada dari Kak Daniel. Silakan, Kak. Oke, terima kasih Kak Faisal atas insight-nya yang luar biasa. Jujur saya dapat banyak insight ya, terutama terkait risetnya Kak Faisal. Nah, di sini saya izin bertanya Kak terkait risetnya Kak Faisal. Itu berarti kalau yang saya pahami itu kan multi omics berarti ya Kak. Di situ Ya, kan betul. ada saya cek di situ ada genomics, ada metabolomics juga. Nah, berarti kalau penelitian seperti itu, misal nih kita mau melakukan penelitian multi-omics juga di tanaman gitu. Berarti uh, as far as I know tuh kalau yang bisa dengan bioinformaticsnya juga berarti cukup di metabolomics sama genomics juga ya Kak? Atau ada yang lain juga Kak? Kalau sepaham Kak Faisal. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh, ini langsung jawab atau gimana? Boleh, boleh langsung Oh, dijawab. oke. Jadi pertanyaannya tuh selain metabolomics, selain genomics, ada apa lagi gitu yang bisa dikombinasikan gitu seperti itu? Oh Iya iya. Kak. Selain dengan genomics, metabolomics, lab kita juga mengkombinasikan dengan transkriptomik ya, atau dengan transkriptomik. Karena tadi kan di pembahasan saya kita ada membahas terkait dengan bagaimana sih cara kita memahami jalur biosintesis dari tanaman gitu ya kan. Bagaimana suatu tanaman itu bisa memproduksi senyawa ini gitu kan. Kan itu juga membentukkan gen expression gitu. Jadi kita juga melakukan transkriptomik analysis gitu. Selain itu juga bisa dikombinasikan juga dengan proteomik gitu, tapi lab kita tidak sama sekali gerak di proteomik gitu. Jadi hanya ke genomik, metabolomik dan transkriptomik gitu. Juga saya mengkombinasikan juga yang saya dapatkan di Indonesia gitu untuk disertasi saya seperti network pharmacology dan juga molecular dynamics gitu. Dan disertasi saya saat ini itu sedang meneliti terkait dengan tanaman yang dimana dia itu genusnya itu terbesar di Indonesia gitu, tapi dia itu nggak pernah disentuh gitu dari suatu family gitu ya.
dan udah dikirim gitu, dan saya samplingnya itu kebetulan di Kebun Raya Bogor dan juga Kebun Raya Cibodas gitu, sudah dikirim ke Korea Selatan, tentu saja legal gitu ya teman-teman, bukan ilegal gitu, sudah diurus persuratan dan lain sebagainya gitu ya, dan tanamannya sudah Arab di sini, dan insya Allah sedang melakukan penelitian seperti itu. Mungkin saya nanti kalau misalkan sudah ada hasilnya dan sudah publish, mungkin nanti ke depan juga bisa sharing gitu ya terkait dengan penelitian yang dilakukan di sini seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, boleh ada feedback lagi Kak, Kak Dila? Boleh, silakan. Boleh. Baik, terima kasih. Berarti eh kalau yang saya pahami, wait, berarti genomics. Ah, terus ada transkriptomik juga ya Kak. Berarti Ya, kalau misalnya tadi kan juga saya ada in silico, ada silico juga kan. Kalau misalnya ada silico terus juga ada docking dynamics, berarti kan network farmakologi juga. Berarti kan nggak jauh-jauh sama in silico for drug discovery kan ya Kak. ya betul Berarti buat drug discovery. Berarti in silico for drug discovery itu digunakan untuk memvalidasi, misalnya memvalidasi gitu atau gimana ya Kak? Atau misalnya kayak misal kita sudah tahu nih di panak ginseng itu ada senyawa ini, terus bahan aktifnya ini. Nah, nanti di situ bakal di apa ya? Bakal didockingkan dengan protein dari penyakit tertentu gitu, terus atau gimana gitu Kak? Kalau yang Oh, Kak Faisal lakukan. oh, oke, oke, baik, terima kasih. Kalau untuk yang saya lakukan, yang pertama itu kan saya ada tanaman yang belum ada, beberapa tanaman gitu ya, spesies yang belum ada satupun yang mereport, satupun jurnal belum ada yang mereport terkait spesies tersebut. Nah, saya akan melakukan sequencing pertama kali, itu sequencing untuk mendapatkan chloroplast genomnya dan juga untuk mendapatkan 45S NRDNA. Setelah saya dapat dua sequence tersebut, saya lakukan comparative genomics untuk kedua sequence tadi, untuk kedua data organel tadi. Setelah melakukan comparative genomics, saya lakukan studi evolusinya gitu. Setelah lakukan studi evolusi, kita kan bisa membedakan gitu ya terkait dengan tanaman ini ada di mana gitu ya posisinya seluruh 10 tanaman tadi, dan kloroplas sama 45S NRDNA ini bisa kita gunakan untuk DNA barcoding selanjutnya, tapi saya nggak sampai sana karena dari plastom, dari kloroplasnya aja kita sudah bisa membedakan ke 10 spesies tadi. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua saya sebut ya ada 10 spesies. Nah, 10 spesies tanaman tadi kita lakukan metabolomik gitu. Metabolomik saya ingin mendapatkan keseluruhan metabolite dari tanaman tadi karena belum ada satupun yang mereport tanaman ini ada metabolitnya apa aja gitu. Itu yang kedua. Lalu juga menggunakan molecular networking. Jadi satu genus itu kita gunakan molecular networking untuk melihat metabolit-metabolit yang ada dan juga metabolit unknown yang potensial untuk diisolasi gitu. Setelah kita dapatkan keseluruhan metabolit tadi, kita lakukan in silico dan docking tadi. Yang pertama itu in silico terlebih dahulu, network pharmacology. Kalau saya nggak nargetin kayak anti kanker dan lain sebagainya karena tanaman ini pertama kali bakal di-report gitu. Jadi saya keseluruhannya dulu gitu, mendocking network pharmacology keseluruhan protein yang berpotensial gitu. Makanya agak banyak sih database-nya gitu. Nah, setelah dapat gitu protein apa yang paling berperan dan metabolite apa yang pasti, saya nggak lakukan validasi wet lab gitu. Tapi misalkan dari metabolite beberapa yang potensial tadi dan ada beberapa metabolite yang penting dari suatu spesies, itu saya lanjutkan misalkan nih saya udah dapat yang terbaik dari molekular dan dynamic, spesies tanamannya apa, metabolitnya apa, buat penyakit apa, gitu kan, kayak gitu. Nah, setelah dapat metabolitnya apa dan spesiesnya apa, setelah saya tahu itu potensial dan juga unik gitu ya, maksudnya itu cuma ada di spesies itu, saya selanjutnya lakukan telomer to telomer atau T to T dari spesies tadi, khusus dari spesies tadi. Dari 10 tadi dipilih satu aja. Dari satu tadi kita lakukan HiFi dan HiC karena dari genus saya juga data full genomnya belum ada satupun gitu. Jadi saya lakukan full genome. Nanti setelah dapat full genomnya juga kita lakukan isolasi RNA-nya. Setelah kita lakukan isolasi RNA-nya, kita lakukan RNA sequencing juga. Setelah kita lakukan RNA sequencing dan juga dapat data full genome tadi, kita lakukan analisis bagaimana sih caranya tanaman tersebut memproduksi senyawa unik tadi gitu. Setelah kita dapat jinnya, jin ini bisa kita gunakan untuk molecular engineering tadi. Sebenarnya lab saya juga gerak di molecular engineering gitu ya. Cuman melihat aplikasi di Indonesia kayaknya masih jauh gitu. Jadi saya mencoba untuk sequencing terlebih dahulu saja gitu ya untuk di omics gitu. Karena kalau engineering kan udah masuk ke teknik gitu ya dan udah di luar nalar saya, di luar penelitian saya gitu. Jadi saya cukup sampai gene discovery gitu sampai situ. Baik, terima kasih. Oke, sekali lagi boleh gak Kak Dila?
Boleh mungkin yang terakhir ya Kak Dani. Oke. Oke, ini penelitiannya menarik banget ya menurut saya gitu. Nah, kebetulan ini Kak misalnya penelitiannya itu tentang how to say, tentang etnobotani. Nah, di etnobotani itu kan apa ya? Berarti kan di situ kita kan kayak mengumpulkan data-data atau informasi tanaman ini tuh digunakan untuk apa, apa ya, digunakan untuk obat apa sih secara tradisional gitu. Nah, terus saya cek tuh ada beberapa jurnal juga atau beberapa artikel yang mereka tuh apa ya, memasukkan atau mengintegrasikan in silico drug discovery itu ke penelitian etnobotani. Nah, dari yang saya baca di situ, ini sepaham saya sekilas ya Kak, dia itu digunakan untuk memvalidasi misalnya, oh tanaman ini, misalnya tanaman mungkin konteksnya contohnya tuh ginseng. Nah, ginseng ini bisa digunakan sebagai mungkin antiinflamasi. Terus ya udah itu secara tradisional. Ya udah terus nanti kita isi helikaukan itu kita validasi dengan isi helikopter discovery. Oh ternyata dia bisa. Itu apakah konsep tersebut bisa dipakai juga atau tidak ya Kak? Kalau misalkan untuk in silico, jujur ya, meskipun saya gerak in silico juga, tapi hasil in silico itu belum bisa dipercaya gitu ya, nggak bisa sebagai validasi gitu. Tetap harus wet lab gitu ya, teman-teman mau bagaimanapun juga. In silico ya in silico gitu, bioinformatik gitu kan, kayak simulasi gitu kan, simulasi molekul. Secara realita kan lebih kompleks dari itu gitu ya. Bagaimana sel di manusia itu berfungsi nggak bisa disimulasikan dengan komputer itu. Saya juga bukan nggak terlalu percaya lah in silico itu sebagai prediksi lah istilahnya kalau buat saya gitu ya. Tapi bukan untuk sebagai validasi. Makanya saya di jurnal saya atau nanti nulis juga saya nggak pernah nulis ini tuh berperan sebagai obat ini enggak. Kalau saya potensial aja gitu. Ini tuh berpotensi sebagai ini gitu. Jangan sebagai obat. Misalkan ini tuh sebagai obat anti kanker. Wah, sangat revolusioner sekali gitu ya. Padahal kanker belum ada yang bisa nyembuhin benar-benar itu kan lucu gitu kan. Ya mungkin kayak gitu. Kalau dari in silico saya masih perlu validasi lanjut gitu ya, menurut saya gitu. Nggak bisa langsung diklaim ini tuh secara anti-inflamasinya cocok, berarti kita bisa kembangkan obat baru karena secara in silico oke. Wah, udah diminum modar. Wah, kayak gitu lah istilahnya ya. Jadi nggak bisa gitu, harus tetap validasi klinik dan juga praklinik gitu ya, melalui proses. Baik, terima kasih banyak Kak Faisal atas insight-nya. Terima kasih Kak Daniel atas pertanyaannya. Kita lanjut, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Firdaus yang sudah raise hand. Jadi Kak Firdaus silakan apabila ingin bertanya. Oke, terima kasih Kak Dila. Halo, Ya. Faizal. Halo, Gimana kabarnya, bro? annyeonghaseyo. Ih, ketemu di sini dong. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Zal untuk sharingnya. Eh, Hmm, karena saya anak sosum ya, saya cuma paham di awal sama di akhir apa yang dibahas tadi soal kimia dan biologi. Cuma Lebih paham ngikutin apa yang jalan-jalannya mungkin kamu ya. bilang. Eh, iya, betul. Oh ya, by the way teman-teman, saya sama Faizal pernah ketemu dan teman sebelumnya ketika kami agenda konferensi di Jepang ya. Jadi ya, Ya, mohon maaf kalau udah di biasa awalnya ke ketawa-ketawa ya. Jepang-Jepang. Ini Zal, apa Udah ya? biasa ketawa-ketawa. eh, Hmm, ini sih eh, kan menarik banget ya, terutama yang buat saya kaget adalah bagaimana kampus itu memanusiakan mahasiswanya, tidak berkutat pada ruang lab dan kelas terus, tapi bagaimana mengeksplor dan juga menambah wawasan serta bersosialisasi dengan manusia kebanyakan gitu. Nah, apa sih selama beberapa bulan atau udah aku lupa ya, setahun atau 2 tahun di Korea Selatan, pelajaran apa dari kacamata kampus atau mahasiswa yang bisa diterapin di Indonesia, Jal gitu. Jadi hmm. mungkin dari segi tadi ada fasilitas sarana prasarana atau kemudian dari kampus mendukung eksplorasi mahasiswa di luar kampus dan lain sebagainya. Itu sih, Jal. Thank you, bro. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diajukannya terkait dengan kemanusiaan ya, kemanusiaan dan sisi manusiawi di kampus bagaimana gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu mungkin ada isu-isu terkait dengan mahasiswa Korea itu rasis dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang pertama gitu. Nah, setelah saya ke sini, menurut saya enggak sih, biasa aja gitu. Menurut saya biasa aja dan mereka menerima kita gitu. eh Mungkin old generationnya iya
ya gitu ya teman-teman, old generationnya iya, karena saya pernah ngalamin, pernah diomongin kasar gitu sama old generationnya di kereta api gitu. Tapi untuk young generation kayak untuk mahasiswa SNU kayak diskriminasi gitu nggak pernah ngalamin. Teman-teman lab saya aman semua gitu, pada lucu-lucu semua gitu. Dan gara-gara saya yang termuda gitu di lab saya gitu, jadinya dilakukan sebagai baby gitu lah istilahnya, mereka tuh manggil saya baby PhD mulu gitu. Dan saya diperlakukan dengan baik gitu. Padahal biasanya kalau yang nonton drakor nih gitu ya, budaya Korea itu kan biasanya yang paling muda tuh kayak yang paling ngurus-ngurus segala halnya gitu kan. Kayak makan, ngeiniin piring dan lain sebagainya gitu. Sumpit dan lain sebagainya. Gara-gara saya foreigner, saya yang malah di-treat gitu sebagai ini juga kayak misalkan lagi ngumpul-ngumpul bareng profesor gitu. Terus makanannya tuh cuman ayam, Coca-Cola, dan Fanta gitu. Biasa kan ada alkohol. Terus temen lab nanya, Prof, kok ini gak ada alkoholnya? Toh, salahin dia. Katanya langsung nunjuk saya kan. Oh, salahin dia loh. Malah nggak ada kan. Terus gara-gara bakar-bakar tadi gitu kan. Tadi ada foto bakar-bakar gitu ya. Ada foto bakar ini sambil cerita gitu ya gimana kehidupan di sini gitu. Nah, ada foto bakar-bakar tadi kan. Foto bakar-bakar tadi itu saya tuh biasa dipisahin gitu karena saya nggak bisa makan babi gitu ya sama alkohol gitu. Saya biasanya cuma bisa makan beef. Dan seperti yang kalian ketahui, beef itu lebih mahal daripada babi, bisa 2 kali lipat. Dan apakah yang terjadi, teman-teman Korea pengen sebangku sama saya. Gal, gal, with me, come here. Jadi biar bisa makannya sapi gitu karena babi lebih murah gitu seperti itu gitu kan kan sapi lebih premium gitu. Jadi ya mereka fun-fun aja gitu ya kayak gitu. Terus terkait dengan fasilitas kampus yang bisa diterapkan di Indonesia terutama adalah di biaya riset sih, biaya riset jauh banget di sini sama di Indonesia gitu kan. Kayak di IPB kayaknya sequencing kita belum punya, saya kan dari IPB ya, kita belum punya Illumina, kita belum punya Illumina gitu ya, masih first generation sequencing, masih sangar gitu kan, masih sangar. Dan sedangkan di sini udah ada generasi ketiga gitu kan, udah ada PacBio, udah ada Nanopore. Biasanya Oxford Nanopore, PacBio kan kita sequencingnya di luar gitu ya, nggak di kampus gitu. Nah itu belum ada tuh di kampus tuh. Harapannya sih ke depan kalau bisa ya dana kayak riset-riset gini gitu kan, karena pulang supaya ilmu yang ada di sini tuh bisa diaplikasikan gitu kan waktu pulang ke Indonesia gitu kan, harapannya sih bisa difasilitasi gitu sama pemerintah, meskipun ya nggak tahu ya, terlebih karena adanya efek efisiensi dan lain sebagainya gitu ya. Nah terus selain dari fasilitas riset, mungkin yang ini adalah fasilitas kampus. Kampusnya tuh enak banget, mendukung banget. Sampai sampai di kampus tuh di fakultas tuh ada cafe gitu ya, ada convenience store di dalam fakultas gitu, dalam fakultas. Kan kalau Indonesia kan kantin aja gitu biasa gitu kan di IPB. Ini sampai ada cafe, sampai ada tempat tidur juga ada gitu, tempat tidur, tempat print apapun ada gitu, segala ada untuk memfasilitasi mahasiswa shower juga ada. Jadi ada ruangan untuk bobo, ada ruangan untuk bobo tuh. Nggak tahu dah itu buat apa. Mungkin yang stres kali ya. eh di bawah ada gitu. Terus kayak yang tadi yang saya bilang tuh, untuk pertukaran pelajar untuk bisa mempelajari budaya Korea gitu ya untuk foreigner bahkan difasilitasi sama international office-nya itu bahkan sampai ngasih dana puluhan juta gitu ke kita. Buat apa? Buat memperkenalkan budaya Korea aja. Nanti ada mentornya dari Korea, misalkan minggu ini kita jalan-jalan kemana gitu kan, sambil dia ngejelasin, sambil kita foto, sambil makan-makan, tapi dibayarin gitu kan. Kan enak gitu ya kalau ada yang kayak gitu gitu. Kalau foreigner di Indonesia kan masih jarang gitu ya. Terus juga selain dari jalan-jalan tadi gitu ya, di luar dari jalan-jalan, itu intinya kayak seminar, workshop itu ada gitu, poster-poster semua dipajang gitu di mana-mana. Dan kita tuh bisa mengakses semua. Oh iya, sama seluruh kegiatan di SNU itu kayak dikirim ke email kita gitu. Itu yang berbeda dari Indonesia gitu. Dikirim ke email. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya email SNU, nanti email teman-teman bakal rame. Tiap hari ada 50 email, isinya acara semua. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu mana yang penting, mana yang nggak, harus dilihat satu-satu. Saya main satu-satu, kesel juga kan. Mana yang dari lab gitu kan, udah mau pakai Korea gitu kan. Kan kesel gitu. Itu mungkinnya. Jadi kayak acara kampus tuh ini gitu. Dan di dalam kampus tuh gym ada, pokoknya semua ada lah. Pokoknya kalau misalkan teman-teman suka nge-explore banyak hal gitu ya. Kayak gitu. Oke, Zal. Izin ini ya, Kak Dila mau berikan feedback. Oh Terima iya, kasih, Zal. silakan. Ya, terima kasih, Zal. Kalau kita lihat dari segi culture pendidikan di Indonesia kan kita punya sifat gotong royong ya. Terus kita Hmm. juga mayoritas Muslim yang memahami ajaran agama kita untuk bisa Hmm. memajukan pendidikan. Tapi Korea, Hmm. Korea Selatan
yang juga dulu lebih lebih dulu kita bahkan mungkin secara kemerdekaan, terus baru mereka dan mereka juga terpecah jadi dua Korea. Beda 2 hari. Ya, betul. Beda dua Beda hari. 2 hari ya? Beda 2 hari, Ya, benar. beda 2 hari doang merdekanya. Terus juga mereka bisa bangkit dan punya fokus tentang pendidikan yang begitu besar. Itu kalau sepanjang observasi kamu, culture apa yang membuat mereka tuh benar-benar getol dengan pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Hmm, yang membuat mereka getol gitu ya akan pendidikan yang membuat mereka tekun. Yang pertama kayaknya peraturan. Peraturan di sana tuh ketat banget gitu. Kayak misalkan, hmm, bentar kok suaranya kecil sih. Suara saya kecil nggak? Normal kah? Oh enggak, aman aman. Oke. Nah, yang pertama tuh peraturan yang membuat mereka ngekang tuh. Kayak di sisi-sisi jalan itu banyak CCTV. Jadi banyak yang mengawasi. Kalian parkir liar tanpa ada basa-basi tiba-tiba datang aja ke rumah kalian denda. Kalau kalian nggak patuh. Tiba-tiba aja datang ke kalian denda gitu kan, kayak gitu. Jadi di mana-mana ada CCTV, peraturan sangatlah ketat gitu terkait sampah dan lain-lainnya, itulah yang membuat mereka patuh. Itu yang pertama. Yang saya aneh, kenapa kita sebagai muslim tapi karakternya nggak sebagai muslim, gimana ya? Misalkan aja nih, berani nggak kalian ninggalin Apple kalian di luar, MacBook kalian di Indonesia? Nggak. Saya pernah nyobain ninggalin di kafe laptop saya pergi kemana gitu ke bank, saya balik lagi ke sana masih ada. Hmm. Masih kembali ke saya udah nggak takut ninggalin apapun di Korea ini. Malah yang nggak berharga yang hilang, aneh. Kayak saus di dormitory tiba-tiba hilang, aneh banget. Saya tuh kenapa malah saus yang hilang, ninggalin dompet ada di situ, aneh. ATM tercecer, misalkan ATM di tengah jalan itu ada, ATM di tengah jalan itu ada, nggak ada yang mau ngambil, jalan aja orang-orang. Jalan aja orang-orang. Ada ATM lagi, ada kartu gitu, ketinggalan di mesin ATM-nya, udah nggak ada yang ini orang-orang. Karena peraturannya ketat, terus juga sanksinya juga berat. Kalau Muslim kan kita juga tahu kalau misalkan kita berbuat salah juga kan sanksinya juga berat gitu ya. Tapi kan mana sanksinya? Nggak ada kan? Maksudnya tuh nggak ada sekarang kan gitu. Jadi ya udah mau ngelakuin bebas juga bebas-bebas aja tuh orang-orang ini. Ya, mungkin itu gitu ya yang membedakan. Mungkin karena hukumnya lembek gitu ya. Hukumnya lembek gitu. Kalau misalkan untuk muslim gara-gara hukumnya tuh tidak berlaku untuk sekarang tapi berlaku nanti gitu kan kayak gitu mungkin kayak nggak terlihat gitu karena manusia tuh kalau misalkan udah ada tuh ya takut gitu ya misalkan dikasih makanan gratis dikit aja gitu kan berbondong-bondong dikasih apa gratis dikit ngikut gitu ya kayak kemarin itu kalau nggak salah di Instagram itu saya tuh lihat ada yang scan retina gitu kan dapat 800.000 gitu kan di itu aja gitu pada ngikut gitu kalau misalkan dari sisi muslim gitu ya apalagi nanti gitu ya ya gitu kalau misalkan akhir zaman kan ada kedatangan Dajjal dan lain sebagainya gitu kan dari situ aja gitu dikasih duit 800.000 manusia udah berbondong-bondong gitu apalagi nanti kan nah pikirin aja dari situ gitu kan nah dari situ kan Nah, itu mungkin dari segi ini peraturan, terus dari segi pendidikan karena mereka emang sadar pendidikan itu penting gitu. Dan di sini tuh rasis tuh rasis tuh gimana ya? Bukan rasis ya, pendidikan tuh emang dipandang penting dan kalau misalkan seseorang memiliki pendidikan yang tinggi mereka tuh benar-benar dipandang atas gitu sedangkan kalau pendidikannya rendah mereka justru malah dipandang bawah gitu makanya mereka pengen banget pendidikan tinggi makanya di lab saya tuh banyak yang PhD malah beli banyak PhD-nya daripada masternya gitu dan rata-rata 30-an dan mereka belum nikah kalau kalian lihat fotoan tadi mungkin mikirnya ah ini masih 20-an gitu tidak itu di atas 32 rata-rata makanya saya bilang saya paling muda di lab. Teman saya dari Filipina itu 36, teman saya dari Vietnam 40. Saya 23 tiba-tiba ada bocah masuk PSD, bayangkan. Prof saya cuma senyum aja ngelihat saya tuh senyum. Terus setiap berkebun juga karena saya dari kimia nggak biasa berkebun gitu ya. Prof saya tuh suka gini, Ijal, Ijal, come here, come here. You with me, I will teach you. Aduh, aing mas saya tuh nervous ya gitu kan, ikut profesor. Udah mah fisik kayak gini gitu kan. Aduh ya Allah. Nah, intinya rame lah, seru lah intinya di sini. Saya betah kok. Waktu awal-awal datang mah saya stres jujur. Tapi kesini-kesini aman gitu. Seperti itu. Jadi situ dari saya mah aturan yang pertama dan kesadaran mereka kalau misalkan pendidikan itu penting gitu. Oke, Zal, makasih banyak ya. Peraturan dan kesadaran pendidikan itu penting. Ini harus dicatat banget. Thank you, bro. Sampai jumpa lah Ya, kapan-kapan di Korea ya. ya kapan kesini kaca nanti jalan-jalan. Saya Sama-sama, sukanya bro. jalan-jalan gimana. Oke. Oke, terima kasih Kak Firdaus atas pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya untuk meeting kita pada hari ini. Silakan kepada peserta apabila ada yang ingin bertanya.
Boleh silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apabila sudah cukup, mungkin kita bisa cukupkan dari Q&A session kita. Kalau gitu, mungkin dari Kak Faisal ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement ke peserta yang hadir pada pagi hari ini. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk generasi peneliti untuk sharing terkait kehidupan saya di Korea dan juga terkait SNU dan kesempatan untuk studi gitu ya, teman-teman. Jangan ragu gitu ya kalau misalkan ingin mencoba untuk menuntut ilmu setinggi mungkin, insya Allah akan ada jalannya gitu. Karena saya juga bukan latar belakang yang bagus gitu ya, teman-teman. Maksudnya tuh yang berprivilege atau dan lain sebagainya. Saya membangun semuanya dari nol gitu. Saya alumni mahasiswa bidik misi atau saya alumni beasiswa Deksa gitu ya, teman-teman. Dan sekarang saya alumni, bukan alumni sih, masih progres gitu ya untuk studi S3 di Koika dan nanti insya Allah akan kembali gitu ya di eh, ya sebagai dosen gitu ya waktu ke IPB gitu karena proyek saya ini kerjasama gitu ya kerjasama antara kampus gitu ya teman-teman. Jadi nanti saya akan menerapkan insya Allah ini semua gitu yang didapatkan di Seoul National University. Saya tuh kayak mikir gitu apa yang bisa diterapkan di sini dari ke Indonesia gitu kan meskipun terbatas gitu kan apa gitu gitu kan yang bisa diterapkan untuk nantinya. Saya pasti akan pulang ke Indonesia meskipun situasinya emang Indonesia perlu banyak perkembangan gitu ya teman-teman punya banyak pertumbuhan tapi ya saya akan pulang gitu seperti itu dan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke luar negeri mungkin ada yang ingin kabur atau ada yang ingin hanya untuk melanjutkan ke luar negeri untuk terus nanti pulang lagi itu nggak apa-apa gitu ya itu pilihan teman-teman tapi segala usaha yang teman-teman akan usahakan insya Allah akan berhasil asalkan niatnya baik gitu ya teman-teman jadi jangan lupa untuk terus berdoa gitu apapun ya teman-teman untuk karir teman-teman atau perjuangan teman-teman lainnya gitu ya di cerita kehidupan teman-teman masing-masing tetaplah berusaha dan juga berdoa dan percaya apapun niat baik itu pasti akan berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya Kak Faisal. Untuk menutup kegiatan kita, kita akan dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi bagi para teman-teman, jika ingin on cam, saya persilahkan. Saya tunggu beberapa detik mungkin. Kayaknya sudah siap ya. Saya hitung. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin satu lagi. Oke, satu lagi ya. Saya hitung satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih kepada Kak Faisal yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di kegiatan kita pada pagi hari ini. Juga untuk para peserta yang sudah hadir juga memeriahkan kelas kita, terus juga bertanya nanti di QS di tadi di Q&A session. Saya juga ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk follow dan pantau terus akun dari Generasi Peneliti supaya nanti bisa nggak ketinggalan info-info yang kita bagikan. Nanti ada scholarship, nanti juga ada postgraduate corner di episode selanjutnya, mungkin dengan narasumber-narasumber lain yang menarik juga pastinya. Jadi jangan sampai terlewat. Saya ingin mewakili generasi peneliti mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kelas ini masih ada kekurangan. Semoga teman-teman yang mengikuti kelas ini nanti juga bisa pergi ke Korea untuk melanjutkan studinya seperti itu. Dan selamat melanjutkan kegiatannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye, thank you.